ISSP secara sales atau omsetnya tidak mengalami kenaikan gitu. Tetapi secara net profit perusahaan ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Nah, apa yang membuat perusahaan ini seperti itu? Nah, saya akan ulas videonya di kali ini. Dan juga ISSP ini perusahaan apa sih? Nah, bagi sebagian orang ya, ISSP itu kurang familiar. Nah, akan saya bahas di video kali ini. Tetapi sebagai bentuk support dan dukungan, bolehlah ya di support dalam bentuk subscribe dan share video ini. Oke? Tonton video ini sampai selesai. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham. Cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, saya take video ini di 31 Juli ya. Dan nantinya akan rilis besok di 1 Agustus. Di saat saya take ini berharga di harga 276,78. Terus dia sedang melakukan corporate action ya. Kalau kita cek corporate action dalam bentuk tinggal pembayaran aja sih. 6 per lembar dividennya. Dividen 6 per lembar. Kalau kita cek secara profil perusahaan, ini adalah ISSP adalah PT Steel Pipe Industry of Indonesia atau SPINDO. Merupakan suatu perusahaan dalam negeri yang berpengalaman dan memproduksi berbagai macam pipa baja, tabung, dan berbagai terkait lainnya. Oke, serta selalu inovasi dan lebih ke pipa berarti pipa. Terus ini perusahaan kalau kita cek juga di laporan keuangan secara profil perusahaan, ini perusahaan telah diumumkan. Ini beroperasi pada 1972. Kegiatan usaha dalam bidang industri pipa baja. Terus entitas induknya atau pengendalinya itu PT Cakra Bakti Para Putra ya, itu. Jadi ini sudah lama. Terus kalau kita lihat di Stockbit ya, dia IPO di 22 Februari 2013. Berarti sudah 10 tahun mereka melantai di bursa efek. Yang kita akan bahas ya, labanya kok bisa jadi untung ya, padahal secara omset atau sales mengalami penurunan gitu. Secara kas ya, mereka kasnya hanya 43M. Oke, 43M. Terus perusahaan ini berada di posisinya ya. Posisinya kasnya itu, bentar. Kas dan setara kasnya kok nggak ada di sini. Di note biasanya ada ini. Ini tidak dicerminkan, tidak didata, tidak dimasukkan ini sama perusahaan. Ini kasnya, kas dan setara kasnya. Nah, ini persediaannya biasanya di atasnya sini. Saldo awal, saldo mata uang, ini piutang. Sebelum piutang biasanya ada kas. Nah, ini ada kas note nomor 5. Tapi tadi di atas tidak ditulis ya note nomor 5. Kasnya mereka itu porsinya ya hanya di bank aja ya, tidak ada deposito. Terus uang di bank tuh dalam bentuk dolar Amerika itu 6M ya, tetap kecil sih karena tidak ada yang di deposito ya. Oke, itu secara kas saya kurang serak dengan perusahaan yang model kayak gini gitu. Mereka punya persediaan 9T ya, 9T 9,1 lebih 3,1 sorry. 3,1 lebih tepatnya. Hutang mereka ya, hutang bank mereka ada hutang bank 1,6 T. Wow, gede juga ya 1,6. Tapi ini sudah menyusut dari tahun lalu capai 2 triliun. Jadi perlu diapresiasi ya. Tuh, terus mereka juga ada hutang bank 22M. Terus utang obligasi juga 52, utang sukuk hijrah juga 100. Jadi kalau di total perusahaan ini utang berbunganya 1622, 142 ditambah 22132 ditambah utang obligasi 52900 ditambah utang sukuknya. Ini utang jangka pendek ya 1,8 triliun. Wow, kalau dari segi kesehatan perusahaan, ini perusahaan yang sangat bisa dikatakan PR lah ya. PR banget. Dan nantinya cuman ini perusahaan masih punya persediaan 3 triliun gitu. 3 triliun itu bisa dimanfaatkan. Ini utang jangka pendek loh 1,8 gitu.
piutangnya aja kalau di total nih nggak bisa buat nutup ini. Jadi bisa dikatakan nih kesehatan perusahaan agak dangerous sih menurut saya. Di jangka panjang mereka juga masih ada utang obligasi 396 M sama utang sukuk 253. Jadi kalau di total let's say di angka 600 ya, 600 M. Jadi utang berbunga mereka jangka pandang dan jangka pendek itu 2,6 ya, let's say 3 triliun lah, ya, hampir 3 triliun. Itu sih, dari itu aja kasnya kesehatan perusahaan agak PR gitu. Saldo laba yang belum digunakan, belum ditentukan penggunaannya itu ada sebesar 1,8 ya. Ya 1,8 T. Ya itu kalau buat nutup utang jangka pendek berbunga ya bisa-bisa aja, tapi ekuitasnya akan turun banget, sangatlah nanti jeblok ya. Ekuitasnya ini kan 4,3 T ya. Kalau kurangi tadi 1,8 aja udah gede banget tuh. Tinggal 2 something ya, 2,5. Turunnya lumayan sangat signifikan. Nah, ini kalau dari segi penjualan dan pendapatan di note 27 pasaran mereka itu kebanyakan di mana? Nah, kebanyakan masih di lokal ya. 2,9 triliun. Sebelumnya hampir 3 triliun, kurang dikit, jadi adanya penurunan. Terus di ekspor mereka ada tetapi tidak signifikan, hanya 140 M. Jadi secara overall semua sektor ya, entah itu segmen penjualan ya, target lokal dan ekspor mengalami penurunan sih. Itu. Nah, ini bisa ya, yang lokal nih yang naik adalah pipa mekanis ya. Pipa hitam tuh turun, terus pipa spiral turun, pipa air naik. Kayak pipa perabot tuh turun. Pipa stainless ini naik. Jadi lebih ke pipa memang di perusahaan. Oke, itu ya, jadi adanya penurunan. Nah, ini kok bisa perusahaan mengalami net profitnya naik ya. Kalau kita cek di COGS-nya ya, beban pokok penjualannya sebelumnya itu 2,7 T, sekarang 2,6. Jadi ini termasuk memang berat banget ya, COGS-nya aja besar banget nih, pasti net profit perusahaan kecil nih. Kalau kita cek ke case statistik di Stockbit ya, net profitnya 36, gede juga ya. Gede juga. Kita lihat COGS-nya. Sebelumnya COGS-nya persentase COGS di sebelumnya itu berapa sih? 3172, 817, COGS-nya 86% ya sebelumnya. Sekarang di tahun ini COGS perusahaan itu sebesar persentasenya 84. Jadi adanya penurunan 1% ya. 1% itu ya meskipun tipis lah ya, tidak signifikan memang. Terus yang membuat naik adalah ini, pendapatan lain-lain 91 M, sebelumnya 62 ya. Sebelumnya 62 M. Ini adanya kenaikan juga di sini. Kita cek pendapatan lain-lain di note 29. Nah ini ternyata di sini ada yang namanya keuntungan selisih kurs. Jadi ini based on akuntansi aja 34 M. Jadi kalau kita kurangi ini dengan 34, berarti aslinya penjualan net profit mereka itu malah turun ya. 203, 211 kurangi 134 lah ya. Kurangi 34. Sorry, 34. Nah, jadi 169. Jadi aslinya perusahaan ini tuh secara net profit ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Begitu sih. Nah, kondisi sekarang ISSP berada di PI 4,92, PBV-nya 0,46. Kalau based on PBV ini perusahaan murah. Tapi kalau ya PI juga murah sih. PI juga murah. Cuman yang jadi PR adalah hutangnya ya. Ya kalau kita lihat ya net profitnya ya. Net profit mereka di tahun lalu deh 190, bentar. 19804 dibagi dengan total omset itu 3172.817. Nah, net profitnya 6% doang ya. Net profitnya 6% doang. Kecil banget. Dan ini udah tertera di sini sih, COGS-nya udah 26. Udah 80% sendiri ya. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Berarti perusahaan ini mengalami bisa dikatakan apa ya? Memang biaya produksinya memang besar banget ya. Kita cek lagi deh beban pokok penjualan apa yang mengalami, yang beban paling signifikan tuh apa sih?
Kalau bahan baku, udah jelas tuh berarti efeknya di situ. Beban pokok pendapatan ini pemakaian bahan baku, wah ini gede juga. Beban fabrikasi ini sudah tinggi juga ya, beban fabrikasi ya. Ya, membuat motong dan lain-lain. Nah, ini industri Oke, pembelian bahan baku ya. Mereka beli bahan baku dari Krakatau Steel juga. Itu sih. Kalau penjualan mereka nih mana nih? Ada nggak? Nggak ada sih, nggak ada di paling banyak siapa di atas 10% nggak ada sih. Ya, pendapatan jasa mereka ada. Pendapatan jasa merupakan pendapatan atas jasa proses pemotongan koil dan jasa proses pelapisan pipa dan jasa pembuatan pipa atau tooling. Oke, itu ya tidak signifikan sih. Jasa lain-lain ini turun bahkan yang lokal juga turun. Oke, itu sih. Apa yang membuat ISSP ini menarik? Kalau saya bilang ya nggak ada yang menarik sih, nggak ada yang menarik. Secara industrinya ini juga industri material ya, jadi aslinya dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh industri besar-besar, itu sangat dibutuhkan ya. Pipa juga ya, sama dengan Krakatau Steel juga, baja itu juga dibutuhkan oleh industri, ya industri-industri lah ya, sangat dibutuhkan. Tetapi PR-nya adalah untuk bikin ya manufakturnya sendiri, itu PR ya, bebannya sangatlah berat banget, bahan baku dan bagaimana cara mendapatkan bahan baku dan lain-lain. Nah, ini perusahaan banyak berhutang ya. That's why tadi kita lihat ya secara liabilitas ini gede banget nih perusahaan. Begitupun juga yang tercamir di Krakatau Steel. Gitu sih. Jadi bisa dikatakan dua perusahaan ini sudah sedikit mewakili lah ya di sektornya itu. Itu aja sih. Apakah worth it untuk beli ISSP? Ya, saya harap enggak sih, saya mulai enggak. Kalau masih seperti ini enggak sih. Cuman kalau nanti perusahaan ini dibawa turun di under 200, nah itu boleh dicek. Tetapi perlu dicek lagi adalah terutama hutangnya seperti apa, proporsinya. Apakah sudah oke, apa makin berantakan. Nah itu jadi kendalanya di industri ini. Oke. Mungkin itu ya view saya ya tentang ISSP. Jika ada view lainnya boleh tulis di kolom komentar. Request juga boleh tulis aja di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.